kami dari kelompok 6 akan melakukan riset sumber daya alam yang tak terbarukan. Oke, ikuti perjalanan kita ya. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah segala potensi alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Tentu saja, ada banyak jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya dan proses pemulihannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang butuh waktu sangat lama hingga jutaan tahun untuk bisa pulih, sehingga jumlahnya bisa dikatakan sangat terbatas dan suatu saat akan habis. Dari hasil riset kami di daerah Pelabuhan Timur Kamal mendapatkan beberapa data dari warga sekitar. Dari hasil riset tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengikisan bangkai kapal kurang lebih sekitar 1 bulan. Bangkai kapal di sana kemudian melalui tahap penyaringan atau pengikisan puing-puing kapal, namun sampai sekarang masih belum selesai. Pengumpulan puing-puing tersebut akan dialokasikan ke pabrik atau kantor pusatnya, sehingga nantinya limbah kapal akan diolah kembali menjadi besi yang akan digunakan untuk membuat plat nomor dan lain-lain. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali, dikarenakan pembentukannya yang sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia, serta jumlah sumber daya alam ini relatif sangat statis. Kelebihan dari energi tak terbarukan yaitu 1. Relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. Yang kedua, teknologinya yang sudah mapan dan terus berkembang, apalagi batu bara. Yang ketiga, stabil untuk digunakan dalam mencakupi kebutuhan energi sehari-hari. Dan keempat, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir, bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi memiliki nilai kalori yang tinggi. Kekurangan energi tak terbarukan. Yang pertama yaitu energi tak terbarukan memiliki kekurangan yang sangat mencolok. Berikut kekurangan energi tak terbarukan alias energi fosil. Yang kedua, dalam proses pembakaran, energi tak terbarukan menghasilkan emisi. Emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran yaitu berdampak serius bagi proses lingkungan. Yang ketiga yaitu proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, harga bahan fosil fluktuatif. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Selanjutnya yaitu polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, pemanasan global, dan perubahan iklim. Yang terakhir yaitu persediaan di perut bumi yang terbatas dan yang tidak dapat diperbarui. Sampai sini aja ya guys perjalanan kami. See you.